Kami terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Virginia, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kondisi warga Asia di Amerika Serikat sebenarnya menghadapi maraknya tindak kekerasan yang menarget mereka ini? Silakan. Ya, Bayu dan pemirsa Kompas TV, memang semakin banyak warga Amerika, baik Asia maupun yang non-Asia itu turun ke jalan, lalu mereka melakukan demonstrasi dan mengecam kekerasan yang menarget terutama pada warga keturunan Asia yang ada di Amerika. Relawan juga menawarkan bantuan bagi warga lansia. Ini mereka adalah kelompok yang paling rentan diserang untuk ditemani atau belajar bela diri. Namun sejumlah aktivis, terutama aktivis yang mengecam tindakan kekerasan ini merasa ini tidak cukup karena menurut mereka korban itu harus berani melaporkan diri ketika menerima tindakan kekerasan. Dari data FBI sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 hanya sekitar sepertiga kejahatan berlatar belakang kebencian yang dilaporkan. Sementara kalau kita lihat trennya, kekerasan terhadap warga keturunan Asia itu naik sejak pandemi COVID-19 Maret tahun lalu. Nah, kalau kita melihat data lain yang di-provide atau disediakan oleh organisasi Stop AAPI Hate yang mengadvokasi penghentian kekerasan kepada warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik, sedikitnya ada 3.800 kasus kekerasan yang dilaporkan ke organisasi tersebut sejak Maret tahun lalu hingga Februari tahun ini. Nah, tapi bukan berarti semua kasus laporan yang dilaporkan ke organisasi ini bisa ditindaklanjuti lewat jalur hukum karena sekali lagi kriteria untuk menentukan sebuah tindakan kriminal sebagai kejahatan berlatar belakang kebencian itu cukup spesifik dan banyak checklist yang harus dipenuhi. Bayu. Ya, Virginia, ada tanggapan sudah dari pemerintah Amerika Serikat menanggapi maraknya sentimen Asia ini? Ya, hari ini Selasa waktu Amerika Serikat, Gedung Putih mengumumkan hibah total sekitar 80 juta dolar Amerika kepada komunitas dan LSM yang bergerak untuk memberikan dukungan kepada warga keturunan Asia, termasuk untuk melakukan riset terkait xenofobia, anti-Asia, dan bias terhadap warga Asia yang ada di Amerika. Sejumlah wakil rakyat AS juga kemarin menyerukan untuk segera disetujui adanya rancangan undang-undang tindakan kriminal berdasarkan kebencian selama pandemi COVID. Mereka berdalih selama pandemi akibat retorik yang dimunculkan mantan Presiden AS Donald Trump yang menyebut virus corona sebagai the Chinese virus atau the Wuhan virus, itu yang menjadi pemantik meluasnya tindakan kejahatan terhadap warga Asia di Amerika. Yang mana ini memberikan kewenangan, RUU ini nanti diharapkan akan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk bergerak lebih cepat dan memperluas definisi hate crime atau tindakan kriminal berdasarkan kebencian tadi itu. Jadi tidak harus melulu menunjukkan sentimen anti-ras, agama, kelompok etnik atau gender tertentu. Nah, sementara saat ini definisi dari FBI itu menyebutkan pelaku harus menyebutkan atau menyatakan bahwa ia benci terhadap korban dengan etnis tertentu. Nah, ini juga yang membuat aparat penegak hukum kemarin itu sangat berhati-hati untuk menyebut penembakan di Atlanta di negara bagian Georgia yang menewaskan 6 perempuan keturunan Asia sebagai kejahatan berdasarkan kebencian. Baik, ada warga Indonesia juga yang menjadi korban dari sentimen Asia ini di Philadelphia ya, di Amerika Serikat. Apa kabarnya? Dan sudah ada himbauankah dari perwakilan pemerintah kita di Amerika Serikat, Konjen dan juga Kedubes, Virginia? Ya, sejauh ini beberapa peliputan yang kami lakukan ada kasus yang menyerang diaspora di Amerika seperti satu di gereja di Seattle. Gereja yang dipimpin oleh pendeta diaspora Indonesia ini mengalami vandalisme dengan menggunakan sentimen anti-Asia. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi Seattle dan telah dieskalasi masuk ke kategori hate crime atau kejahatan berdasarkan kebencian karena ada sentimen anti-Asianya itu. Ada juga 2 remaja di kota Philadelphia yang jadi korban kekerasan fisik di platform subway ketika mereka menunggu kereta. Untuk sementara kedua korban masih menimbang untuk melaporkan insiden yang mereka alami itu ke aparat keamanan, sekalipun mereka telah melaporkan ke kelompok komunitasnya. Nah, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat beserta dengan konjen-konjen di sini menggelar bincang virtual untuk mengimbau karena warga Indonesia masuk dalam kategori etnis Asia juga di Amerika Serikat dan memang
diversity atau keragaman etnis Asia di Amerika Serikat itu cukup banyak. Nah, Konjen ini menyarankan untuk memberikan langkah preventif dan meminta kepada warga Indonesia jika menjadi korban kekerasan untuk tidak takut melaporkan ke aparat keamanan dan juga perwakilan Republik Indonesia setempat. Virginia Gunawan, terima kasih laporan Anda dari Virginia, Amerika Serikat berkaitan dengan sentimen terhadap etnis Asia di Amerika Serikat.